lagi dengan saya, Dr. Cynthia, brand representatif sekaligus founder dari Muter. Kita bertemu lagi di acara BBM Bincang-Bincang Muter. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang lagi rame banget nih di jagat dunia sosial, di jagat dunia maya, yaitu tentang, jangan nyebut merek ya, galon air minum yang sebetulnya udah trusted brand banget dari kita masih kecil, bahkan mungkin dari saya belum lahir, tapi kok sekarang akhir-akhir ini rame gara-gara ternyata ditemukan bahan berbahaya di dalam bahan galonnya tersebut. Nah, kalau misalkan yang kemarin-kemarin kita lihat, aduh apa sih ini, kok bahan ini efeknya apa aja nih buat badan. Nah, sekarang kita mau bahas efeknya terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, juga anak-anak. Karena kan yang paling penting sebetulnya kan di lapisan masyarakat yang paling penting tuh kan itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Bukan berarti yang lain gak penting ya, cuman kan namanya ibu hamil bawanya ada 2 nyawa. Anak-anak itu kan calon penerus bangsa, jadi pasti diprioritaskan. Nah, hari ini kita kedatangan 2 tamu yang istimewa karena merupakan pakar dari anak-anak juga ibu hamil. Nah, sekarang kita sapa dulu ya. Halo Lovebirds. Ya. Kenapa coba saya panggilnya Lovebirds? Karena ternyata Dokter Saskia dan Dokter Ahmad ini memang betul-betul adalah sepasang suami istri. Makanya saya sebutnya Lovebirds. Kok bisa ya, cocok banget gitu. Yang satunya dokter kandungan, yang satunya dokter anak. Jadi kalau batu lahiran, anaknya udah keluar, tinggal dilempar ke suaminya gitu ya dok ya. Jadi pas banget nih. Jadi kita ada bintang tamu, ada Dokter Saskia, seorang spesialis kandungan, dan juga Dokter Ahmad, spesialis anak. Halo, apa kabar nih dokter? Kabar, Dokter Cynthia. Iya, silakan boleh menyapa dulu Muter Moms di rumah, dokter. Halo Muter Moms, saya Dokter Saskia. Halo Muter Moms, saya Dokter Ahmad. Dan kita hari ini akan membahas jauh tentang BPA ya, tentang bisphenol A. Iya, betul. Terhadap kontaminasi terhadap tubuh kita. Iya, sip banget nih dok. Nah, untuk Muter Moms jangan kemana-mana, saksiin kita terus ya, soalnya kita mau mendalami tentang si bisphenol A ini. Kita langsung aja kali ya dok ya, supaya nggak panjang-panjang. Karena ladies first, kita ke Dokter Saskia dulu ya. Iya, boleh. Nah, Dokter Saskia, untuk saya dan juga Muter Moms semua di rumah, boleh nggak kasih tahu kita apa sih sebetulnya bisphenol A dan kenapa jadi rame di air minum tuh ribut-ribut nggak boleh ada gitu? Nah, sebenarnya ini tuh bukan isu yang baru. Sebenarnya BPA ini udah dari zaman kita kecil udah ada gitu, bukan baru-baru ini muncul gitu. Namun mungkin sudah diteliti lebih dalam baru-baru ini gitu ya. Ternyata ada kandungan yang berbahaya yang dapat terminum oleh kita, yaitu adalah bisphenol A atau kita sebutnya singkatnya BPA. Nah, BPA ini sebenarnya adalah bahan baku nih. Bahan baku untuk pembuatan plastik. Nah, yang biasa kita untuk di industri kan ada polikarbonat, ada epoxy resin. Nah, polikarbonat dan epoxy resin ini bahan bakunya adalah bisphenol A atau BPA. Nah, BPA ini kalau di dalam polikarbonat, biasanya apa sih kalau polikarbonat kita temukan di sehari-hari itu kayak di kontainer makanan, minuman gitu ya. Sedangkan kalau epoxy resin kayak di barang-barang yang metal, misalnya kayak tempat soda yang dari metal gitu ya. Terus udah gitu kayak lewatnya air juga tuh keran tuh ternyata ada epoxy resin. Nah, BPA ini sebetulnya karena memang bahan bakunya, jadi kalau misalnya tercampur dengan air ya memang akan ada larutan kandungan BPA di dalam air tersebut. Nah, tetapi ada kadar-kadar yang terlalu tinggi dilepaskan oleh BPA yang terpanaskan itu menyebabkan bahaya untuk yang meminumnya gitu. Nah, BPA ini dia dilepaskan di dalam tadi ya polikarbonat atau epoxy resin itu kalau misalnya di dalam pemanasan tinggi. Sebetulnya tidak perlu tinggi-tinggi, ternyata dalam suhu rendah pun dia bisa dilepaskan. Tetapi pelepasan BPA ini jauh lebih banyak kalau misalnya suhunya lebih tinggi gitu. Ada literatur yang mengatakan di 40 derajat pun sudah bisa melepaskan BPA gitu. Ada yang mengatakan di literatur harus 70 derajat gitu. Maka dari itu yang jadi concern kita kalau misalnya si plastik tersebut
terpapar sinar matahari sehingga panas. Nah, BPA itu akan menyebabkan BPA itu akan keluar dan terkontaminasi di dalam air minum atau makanan seperti itu, dan akhirnya terminum oleh kita. Gitu. Dan BPA itu ternyata banyak sekali untuk menimbulkan kecemasan-kecemasan atau kelainan-kelainan tubuh. Gitu. Oke. Kalau itu kan tadi kan kita berkenalan sama BPA-nya ya. Coba Dokter Ahmad, memang kalau namanya BPA itu apakah memang sebetulnya boleh sih nggak apa-apa ada paparan sedikit-sedikit? Jadi selama kadarnya aman, atau memang benar-benar harus belas nggak ada banget di makanan dan minuman yang kita makan gitu? Nah, kalau untuk dari sisi si BPA itu apakah memang harus benar-benar free atau kita boleh terpapar? Nah, itu boleh sebenarnya terpapar, tapi ada kandungannya dalam paparan harian itu hanya boleh 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Kita kan nggak mungkin juga menghitung ini udah berapa miligram nih kita. Nah, kita juga nggak tahu di dalam makanan itu sendiri sudah terkandung berapa banyak yang kita konsumsi. Jadi sebisa mungkin ya kita harus memilih yang BPA free, karena dengan adanya BPA yang free kita juga tidak cemas gitu dengan apa yang kita pakai, apa yang akan diberikan kepada anak kita. Nah, itu jadi lebih baik sih kita memilih yang BPA free gitu. Untuk lebih aman dan kita merasa lebih tenang. Kalau saya mau tanya tanggapan dokter gitu ya. Kalau ini kan dari brand galonnya sendiri itu kan sudah ada klarifikasi gitu bahwa ini BPA-nya tuh aman, di dalam kadar aman. Dan menurut dokter dengan klarifikasi mereka seperti itu, kalau dari segi medis seperti apa, Dok? Nah, kalau dari segi medis mungkin itu kan ada pemegang kebijakan tersendiri ya. Antara kalau ada bahan minuman, ada bahan makanan, pasti mereka pun akan punya tanggung jawab pada Badan POM. Badan POM itu ya kalau sudah ada tulisan SNI-nya atau Standar Nasional Indonesia, mungkin kita bisa, oh ya, ini berarti aman. Tapi kan kalau yang kita tahu nih dari si galon itu sendiri, transportasi misalnya dari Jakarta ke Bandung, kemudian yang kita lihat kan biasanya di dalam truk gitu kelihatan, itu kena panas, ada sesuatu nggak ya? Nah, yang tadi udah dijelaskan sebelumnya oleh Dokter Saskia, kalau ada beberapa material BPA yang bisa terilis dari si plastik tersebut dan mengontaminasi ke minumannya mungkin atau ke cairan yang ada di dalam situ, kita kan nggak tahu juga nih. Jadi itu memang sudah ada pemegang kebijakannya, tapi sebisa mungkin kita memilih yang lebih baik, yaitu ya BPA free sih sebetulnya. Jadi saatnya kita beralih gitu ya, Dok ya. Nggak, ini tergantung ya kebijakan masing-masing ibu-ibu di rumah nih. Nah, kalau untuk ibu hamil sendiri kan, kalau untuk kita aja yang biasa gini kan sebetulnya udah berbahaya ya, Dok ya. Apalagi untuk ibu hamil kan yang notabene kita tahu dia bawa seseorang lagi kan di dalam perutnya. Apakah ada perbedaan kalau misalkan dia terpapar di trimester 1, di trimester 2, dan trimester 3 gitu? Sebetulnya sama aja, karena pada prinsipnya BPA ini ternyata bisa melewati plasenta gitu. Beda sama kayak misalnya kita makan obat. Ada kan beberapa obat yang nggak bisa lewat plasenta, jadi tenang aja nggak akan ke janinnya gitu. Atau misalnya terpapar penyakit, penyakitnya nggak bisa lewatin plasenta, jadi bayinya nggak akan lewat. Nah, beda dengan BPA. BPA ini ternyata bisa melewati barrier plasenta. Jadi apa yang masuk ke tubuh ibu hamil bisa teruskan ke janin gitu. Dan ternyata efeknya setelah diteliti nih pada binatang tentunya ya, penelitiannya itu dilakukan pada binatang, ternyata ditemukan BPA ini menyebabkan keguguran ternyata. Ada juga yang menyebabkan penyakit tetapi ternyata nggak langsung gitu, nggak langsung keguguran, tapi pada janinnya ternyata ada kecacatan gitu. Kecacatannya maksudnya apa yang letal enggak, tapi kayak misalnya sakit, misalnya si sel telurnya tuh kurang bagus pada binatang yang perempuan gitu. Terus pada kelamin laki-lakinya, yang binatang laki-laki ternyata ada kerusakan pada kelenjar apanya seperti itu. Itu yang diteliti. Jadi tetap sih untuk trimester 1, 2, dan 3 tidak ada perbedaan. Cuman kalau trimester 1 terpapar BPA mungkin yang kita akan lebih concern ya keguguran itu ya.
Kalau trimester kedua dan tiga sebetulnya lebih sama, cuman mungkin efek jangka panjang terhadap janin gitu. Nanti mungkin nyambung sama Dokter Ahmad. Kayak misalnya nanti ketika dia sudah dewasa karena pernah terpapar BPA dan terus terpapar, mungkin kan sudah lahir di dunia dia banyak minum dari air galon gitu ya. Terus apakah nantinya menjadi, mungkin akan dibahas ya tentang ADHD dan lain-lain gitu, hiperaktif. Apakah ke situ gitu. Penelitiannya memang belum sampai ke sana. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi Dokter Ahmad. Nah, tapi kalau misalnya, jadi ibu hamil gimana dong dok? Trimester 1, 2, 3 nggak boleh minum air galon? Ya nggak juga sih sebetulnya ya. Karena kita butuh nggak minum berarti gimana, gagal ginjal dong. Iya, tapi ya mungkin itu sih yang bisa kita lakukan ya, menghindari terpapar panas ya. Karena kan sebenarnya BPA juga memang ya ada gitu di dalam air galon. Tetapi tadi kalau misalnya kadarnya tidak terlalu tinggi, cenderung lebih aman. Jadi jangan parno dulu lah. Yang penting air minum yang kita minum itu kita pastikan tidak terpapar air cahaya matahari atau panas yang berlebihan seperti itu. Nah, kalau trimester 1 itu kan ada organogenesis ya dok ya. Nah, itu kemungkinan nggak kalau BPA ini menyebabkan kelainan dalam pembentukan organ tersebut, atau misalkan kelainan kromosom, Down syndrome misalkan, atau misalkan Edward syndrome gitu. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Kemungkinannya sangat tinggi sekali karena BPA ini kan sebenarnya dia gimana sih mekanismenya membuat kelainan di tubuh janin gitu ya. Karena BPA ini sifatnya sebagai perusak hormon endokrin atau kita bilangnya endocrine disruptor. Jadi kalau tubuh kita kan benar-benar semuanya yang meregulasi itu hormon ya. Jadi kalau hormon endokrinnya terganggu pasti ada sesuatu nih mungkin di tubuh bayinya gitu ya, dari pembentukan organ-organnya gitu kan. Organ juga matang karena hormon. Iya betul. Jadi bolak-balik ke situ. Terus tadi kalau misalnya ke sindrom-sindrom kan sekarang lagi marak ya. Lagi banyak banget nih. Iya, kelainan kromosom gitu itu sangat-sangat mungkin aja karena BPA ini sendiri bisa merusak DNA gitu. Kan kalau misalnya sindrom kan ada kerusakan di DNA lengan keberapa seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali. Ternyata seberbahaya itu ya dok ya BPA ya. Sekarang kita beralih ke dokter anaknya deh, kita ke anak-anak. Soalnya tadi udah ibu hamil terus, sekarang biar nggak bosan kita ke anak-anak ya. Nah dok, benar nggak sih kalau misalkan paparan BPA ini, apalagi dari dini, misalkan dari kehamilan gitu, bisa menyebabkan kelainan mental anak-anak? Kemarin tuh ada juga misalkan yang, benar nggak sih anak saya tuh autis gara-gara BPA gitu? Siapa tuh anak saya autis gara-gara BPA? Siapa tuh anak saya ADHD gara-gara BPA? Benar nggak sih sampai sejauh itu pada anak-anak menyebabkan kelainan mental? Sama yang tadi kan ya udah dijelaskan ya, kalau yang namanya BPA sendiri itu bisa menyebabkan kelainan endokrin. Endokrin erat kaitannya dengan hormon. Hormon erat kaitannya dengan pertumbuhan. Sedangkan anak itu adalah masanya bertumbuh dan berkembang. Dari mulai bayi hingga remaja. Itu kan masa yang kita sebut anak gitu ya, sampai remaja ya. Nah, orang tua banyak yang mengeluhkan tumbuh kembangnya bagaimana gitu ya. Nah, itu hormon itu jadi akan meregulasi, ada kalau misalnya kita belajar nih, itu ada meregulasi namanya hormon tiroid. Hormon tiroid sendiri akan meregulasi pertumbuhan dan perkembangan. Bila hormonnya saja terganggu karena adanya paparan dari zat kimia seperti BPA, berarti kedepannya dikhawatirkan memang akan terjadi gangguan pada tumbuh dan kembangnya. Perkembangan terganggu, perkembangan aspeknya banyak. Perkembangan ada perkembangan bahasa, ada perkembangan sosial. Nah, yang kebanyakan kita sebut dengan adanya ADHD, kemudian ada Autistic Spectrum Disorder atau ASD, itu semuanya pasti akan ada gangguan pada social communication-nya atau ada gangguan pada komunikasi sosialnya. Kayak kita ngobrol gini, mereka nggak bisa. Mereka ada gangguan sosialnya. Sosial terganggu itu ya karena efek dari perkembangan yang diatur oleh hormonnya itu terganggu. Jadi secara tidak langsung si BPA ini akan menyebabkan adanya gangguan dari si perkembangan ini. Perkembangannya ya perkembangan sosial. Akhirnya mungkin akan didiagnosis oleh dokter tumbuh kembangnya, oh ya nih ada ADHD atau GPPH. GPPH itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, itu sama kayak ADHD. Kemudian kalau untuk yang
ASD atau Autistic Spectrum Disorder itu adalah ya mungkin orang lebih mengenalnya autis gitu. Jadi ya secara tidak langsung BPA bisa mempengaruhi menjadi ada gangguan mental seperti itu. Karena memang endokrinnya yang diserang ya dok. Betul. Ya? Tuh Mam, memang harus hati-hati apalagi kalau kita punya anak dan lagi hamil. Gitu harus hati-hati ya. Mungkin sekarang memang kita saatnya beralih ya dok. Ke yang lebih aman tentunya. Nah balik lagi nih ke dokter Saskia. Dok, kalau tadi kan misalkan kita udah ngomong masalah pada ibu hamil ya. Kalau sekarang untuk Pak Sutri yang belum punya anak. Nah kan kalau misalkan waktu dulu saya belajar kalau misalkan udah nikah dalam setahun dia tanpa KB belum hamil kan sudah langsung didiagnosis infertilitas primer. Apakah infertilitas ini juga dipengaruhi oleh BPA tadi? Iya. Jadi betul kalau misalnya BPA ada kemungkinannya mempengaruhi infertilitas gitu. Karena tadi balik lagi ngomonginnya kan hormon. Endokrin lagi. Iya, endokrin. Penyakit infertilitas yang timbul sekarang kan banyaknya kayak kista, miom gitu ya, terus ada kelainan sperma gitu ya. Penyebabnya kan sebenarnya kalau dibilang dok, jadi saya karena apa? Pasti kita akan jawab lagi ya kelainan hormon. Gitu. Terus misalnya yang banyak lagi tuh kelainan siklus haid gitu. Padahal saya olahraga kok dok, saya makannya nggak jorok kok gitu. Balik lagi pasti ada hormon yang tidak seimbang. Nah kalau dirunut lagi hormon dengan BPA sangat berkaitan erat gitu. BPA kan tadi mengacaukan lah ya sistem hormonal, mulai dari di dalam otak kita tuh ada organ namanya hipofisis dan pituitari. Nah hipofisis dan pituitari ini akan berhubungan dengan indung telur gitu. Nah jalur itulah yang diganggu oleh BPA gitu. Ketika terekspos sama BPA dalam jumlah yang banyak, kacau tuh regulasi hormonnya, makanya sering nggak haid, nggak teratur. Terus misalnya PCO, tapi pasiennya nggak ada riwayat obesitas, nggak ada kelainan metabolik gitu, tapi kok PCO? Oh mungkin bisa dipikirkan, jangan-jangan pernah terpapar BPA gitu. Kemudian timbul kayak misalnya kista, terus udah gitu ada miom gitu tanpa ada riwayat genetik sebelumnya gitu. Terus banyak nih suaminya juga yang ternyata kita minta periksa sperma banyak banget, hampir sekitar 60-70% tuh kelainan ternyata spermanya gitu. Tapi pasien suaminya tidak ada riwayat misalnya terpapar maksudnya testisnya tidak terpapar panas lama, tidak sering menggunakan celana ketat gitu, jarang mengkonsumsi alkohol. Nah itu juga bisa dipertimbangkan, mungkin oh ya terpapar BPA mungkin gitu, karena kan BPA itu udah dari zaman mungkin sejak pasien tersebut ada di dalam kandungan ibunya ya, gitu siapa yang tahu. Dan kalau diteliti juga ternyata kayak PCOS itu exposure dari BPA itu dari janin gitu, menyebabkan kegagalan telur untuk dilepaskan. Jadi selain merusak anak yang udah jadi, ternyata bisa mencegah juga anak jadi-jadi gitu ya dok. Si BPA ini jahat banget ya ternyata ya. Jadi dari belum jadi sampai gede ternyata memang dirusak sama si BPA ini ya. Memang benar-benar harus kita stop ya si BPA ini. Nah kalau misalkan untuk sekarang kan lagi hawanya jelek. Panasnya luar biasa ya dok ya. Itu kan anak di rumah sakit kan AHA, demam, diare. Itu pengaruh nggak sih BPA ke imunitas anak menghadapi lingkungan yang memang udah nggak kondusif ini gitu? Kalau dari penelitiannya sih dikatakan kalau si BPA ini, lagi-lagi BPA ya, kasihan BPA ya. Si BPA ini bisa merusak imun sistem. Kenapa? Karena si senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh anak, apalagi si BPA ini dikatakan bisa menghancurkan si sel makrofag atau fagositosis yang harusnya sel bakteri datang nih, kemudian ini sel fagositosis yang harusnya bisa menangkap si bakteri ini, kemudian dimakan dan istilahnya mati gitu. Nah ini si BPA ini, dia itu menghancurkan si sel fagositosis ini. Akhirnya ya secara tidak langsung si bakteri itu bebas kemana-mana, karena si sel yang ininya istilahnya udah dirusak. Kalau misalnya masih ada pun mungkin fungsinya udah tidak sebagus yang sewaktu belum terpapar oleh si senyawa kimia BPA ini. Jadi ya memang akan berpengaruh secara tidak langsung, yang harusnya virus dan bakteri penyebab adanya batuk dan pilek bisa
makanlah istilahnya oleh Iya. si sel pembunuh kuman ini. Sel pembunuh kumannya udah lemah karena senyawa kimia yang lain, akhirnya ya memang tidak bisa tuh jadi untuk dihancurkan. Akhirnya jadilah terus-terusan lah batuk pilek, ispa berulang. Nah itu jadi mungkin bisa menjadi salah satu penyebab selain polusi yang lagi rame ini ya. Udah gitu ditambah anak sekolah offline, puter aja terus batuk pileknya sampai pusing. Kita sebagai orang tua udah pusing batuk pilek. Jadi gampangnya gini loh Mam, di dalam badan kita itu ada tentara, jadi makrofag itu adalah tentara. Pada saat musuh datang, harusnya tentara ini nyerangkan supaya musuhnya itu mati. Nah oleh BPA, si tentara ini kalau nggak dibunuh, dirusak, jadi letoy si tentaranya itu. Akibatnya dia nggak bisa ngebunuh si musuhnya, musuhnya berkeliaran bebas di dalam badan. Nah itu yang bikin si badan ini, anak itu gampang banget sakit gitu ya Dok ya, kurang lebih ya Dok ya. Jadi memang sih emang sebagai orang tua kita sulit ya karena udah kita jagain makannya kontaminasi dari air minum. Jadi gimana dong gitu kita sekarang sebagai orang tua ada aja gitu. Nah balik lagi nih ke dokter. Sekarang kan misalkan kita kan anak-anak nih ya, itu kan udah gampang banget sakit gitu ya. Udah jadi karena paparan BPA ini gampang banget sakit. Ada nggak sih tips untuk si anak ini lebih kuat gitu, jadi lebih nggak gampang sakit? Tips yang untuk menghindari BPA ada nih sebenarnya, karena yang jadi si kuda hitam ini kan si BPA ini. Nah si BPA ini kita bisa menghindari yaitu 1 botol minum yang bebas BPA atau BPA free. Mungkin udah banyak stikernya tuh BPA free, BPA free. Nah kita bisa memilih itu BPA free. Kemudian untuk pemilihan mainan memang agak sulit ya untuk melihat apakah ini betul BPA free atau enggak. Karena mainan kebanyakan dari plastik, pemilihan mainan pun harus diamati. Kenapa? Karena kadang anak kan ada fase oral segala macam. Masuk mulut lah segala macam. Itu. Kemudian untuk masa lagi menyusui nih, banyak sekali kan yang menyimpan di dalam plastik. Menyimpan dalam plastik, kemudian si ASI ini kemudian mau dipanaskan, mau dihangatkan untuk diberikan. Nah itu kan plastik tuh, kita belum tahu nih plastiknya itu harusnya sih saya pernah lihat ada yang BPA free. Itu lebih baik pada saat pemanasan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Misalnya dipanaskan, itu kan ada resiko buat BPA dilepaskan dari plastik itu dan akan mengontaminasi si ASI. Nah itu kan bahaya tuh ya. Jadi lebih baik cari yang BPA free juga, dipanaskan, akhirnya kita lebih tenang gitu. Kemudian yang udah saya baca-baca lagi ternyata BPA itu sendiri juga bukan hanya dari plastik saja, tapi printeran hasil dari nota-nota gitu, kemudian dari ATM, itu semuanya ada. Semua bisa mengandung BPA. Jadi yang paling penting sebenarnya sebelum kita melakukan sesuatu atau apapun itu paling penting adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu adalah bagian paling penting karena semuanya ya berawal dari tangan kita. Kita bawa bakteri, kita bawa apa-apa itu semua kan dari tangan. Habis ambil uang dari ATM, ada resi ATM-nya itu katanya juga BPA bisa lewat dari tangan kita. Terus kita langsung bikin makanan anak, langsung. Aduh. Tuh, Mam, diperhatiin banget ya. Jadi pentingnya mencuci tangan bukan cuma untuk mencegah bakteri masuk, tapi mencegah juga BPA masuk gitu ya Dok ya. Oke, sekarang dari Dokter Saskia deh Dok, tolong dong tipsnya buat ibu hamil sama ibu menyusui supaya ya kita terbebas banget dari BPA, nggak bisa tapi menghindarilah gimana seminimal mungkin supaya nggak masuk BPA gitu. Yang paling penting sama sih kayak Dokter Ahmad ya, memilih botol yang BPA free atau botol yang memang kuat akan tahan panas gitu ya. Misalnya kayak botolnya Mater nih kan PPSU ya, dia tahan panas gitu ya. Jadi kalau misalnya dipanaskan nggak akan mengeluarkan zat-zat bahaya. Botol minum juga misalnya jangan suka meninggalkan air mineral di mobil gitu ya. Kalau misalnya ternyata daripada kita tinggalin, mendingan kita pindahin di botol minum yang BPA free atau yang mengandung stainless steel. Itu jauh lebih aman dibandingkan gitu ya, itu daripada di botol biasa gitu ya. Terus kedua itu kita harus pandai-pandai mengetahui jenis-jenis plastik gitu ya kan, jenis plastik macam-macam. Mana plastik yang aman, lihat tuh di bawahnya ada nomor-nomornya gitu. Juga mungkin juga Mater Moms juga harus baca ya gitu ya, mana sih yang aman kira-kira, yang nggak boleh tuh kalau yang kode nomor berapa gitu. Kemudian
memilih minuman-minuman yang lebih fresh lah ya gitu. Karena Iya. kan tadi yang saya sebutkan kalau kita terpapar dari tempat minuman yang dari metal kayak misalnya jus ya ada di dalam botol metal gitu, itu bisa terpapar BPA gitu ya. Jadi kalau pemilihan jus cari yang fresh aja lah gitu, jangan yang di dalam kemasan. Terus kemudian paling yang terakhir ya sama mencuci tangan, hand hygiene gitu. Karena BPA ternyata nggak cuma dari kontaminasi air atau makanan aja, ternyata dari sehari-hari juga bisa. Karena kan tadi ada resin nih, resin juga kita sering ketemuin loh hari-hari kan ya. Dari misalnya apa ya, aksesoris gitu, tadi di printer thermal gitu untuk bond, resin segala macam. Nah dok, sebagai alternatif, mungkin ini agak melenceng sedikit. Kan kalau orang di luar negeri itu kan minumnya tap water. Kalau kita memang biasanya galon gitu ya. Nah kalau misalkan muter mams di rumah, ada yang pengen, udahlah daripada minumnya air galon gitu ya. Saya mau ngasih anak saya air keran gitu, misalkan air tanah gitu. Itu boleh nggak? Sama kalau misalkan boleh, langkah apa saja yang harus dilakukan supaya airnya itu layak diminum? Jadi kalau kayak gitu memang boleh. Istilahnya lebih baik mana? Dari air galon atau dari air pump? Iya. Sebetulnya sama baiknya. Asalkan ya tadi ya, satunya memang harus BPA free. Kalau air pump baiknya bagaimana? Ya memang harus direbus dalam suhu tertentu. Iya. Pada saat sudah direbus harus didiamkan dulu. Karena kan ada suhu tertentu yang optimal untuk pemberian kepada anak, untuk membuat air susu, itu ada susu optimalnya, sehingga ya sama sih kayak zaman dulu lagi nih. Iya. Kita ngambil air dari ini, kemudian Jerang direbus, gitu ya. kemudian disimpan seperti itu. Jadi boleh ya, Boleh. kalau misalkan mau pakai air pump tapi direbus dulu gitu. Betul. Supaya bakterinya mati. Mati, betul. Oke, jadi kalau mau lebih aman mungkin ya Mam ya, sebagai alternatif juga mungkin boleh ngambil air pump, yang penting disterilin dulu gitu ya dok ya, baru nanti didinginkan terus kasihin ke anak. Mungkin ini bisa jadi satu alternatif yang bagus. Kalau misalkan Mam merasa overthinking nih terhadap air-air galon, mungkin bisa pakai air pump sebagai salah satu alternatif yang pemadai gitu. Nah untuk Mam semua yang mungkin sekarang lagi masih nyari-nyari nih dokter untuk anak atau dokter kandungan, boleh banget nih kalau misalkan mau konsultasi dulu atau mau tanya-tanya dulu, boleh nggak dok? Boleh. Boleh. Dokternya welcome banget kok, ini baik banget, dokternya ramah banget. Boleh silahkan spill dok, tempat prakteknya di mana supaya muter mam semua kalau mau datang nggak bingung lagi. Oke, saya praktek di Rumah Sakit Hermina Pasteur, kemudian di Klinik Mutiara Ciputra dan Hello Baby Clinic. Saya berpraktek di Rumah Sakit Limi Jati, kemudian 2 di Rumah Sakit Hermina Arca Manik, dan bersama Dokter Saskia di Hello Baby Clinic. Nah, Mams, jangan lupa ya kalau misalkan nyari dokter anak atau dokter kandungan, boleh banget datang ke tempat prakteknya Dokter Saskia dan Dokter Ahmad. Nah, sebagai pengetahuan juga untuk muter mam semua, saya mau membagikan sedikit edukasi mengenai jenis-jenis plastik. Jadi plastik itu ada 7 mam kategorinya. Jadi yang pertama itu disebut juga dengan PET atau polyethylene terephthalate. Jadi kalau kode pertama ini dia aman, tapi untuk digunakan pada botol minum 1 kali pakai. Jadi kalau misalkan memakai botol minum sekali pakai, itu sebetulnya aman, nggak apa-apa digunakan, tapi habis itu langsung dibuang, bukan untuk diulang lagi, diisi ulang lagi. Nah, sedangkan yang kedua itu disebut dengan HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, kalau yang kedua ini, kode kedua ini, dia tuh punya ketahanan kimia yang bagus, makanya digunakan sebagai wadah dari shampoo, deterjen, jadi cairan-cairan kimia seperti itu. Nah, kalau yang kode ketiga itu dikenal juga sebagai PVC atau polyvinyl chloride. Nah, mungkin Mams lebih sudah familiar dengan PVC ini. Banyak digunakan sebagai bahan genteng. Nah, kalau udah digunakannya bahan bangunan kayak pipa, pagar, genteng gitu kan nggak mungkin kan dikasih sebagai wadah minuman anak. Jadi kode ketiga ini juga bukan untuk wadah dari makanan dan minuman. Nah, untuk yang keempat, itu disebut dengan LDPE atau Low Density Polyethylene. Banyak digunakan sebagai pelapis kertas karton susu dan mainan anak, tapi bukan untuk yang kemasan makanan dan minuman yang langsung dimakan. Kemudian, nah ini dia yang paling aman sebetulnya adalah kode kelima, atau PP, polypropylen. Jadi, plastik ini paling aman digunakan untuk tempat wadah makanan dan minuman.
Kemudian yang keenam itu adalah PS atau polistiren. Nah, kalau yang keenam itu banyak digunakan untuk membuat cangkir, piring, mangkok, sendok, garpu. Jadi yang makan tempat makan minum ataupun alat makan minum tapi yang sekali pakai. Jadi yang plastik-plastik itu. Jadi ini juga bukan untuk dicuci lagi terus dipakai lagi, bukan. Jadi habis pakai ya udah buang gitu. Sedangkan yang terakhir atau kode ketujuh itu other. Nah, kalau other ini tidak termasuk ke 6 kategori di atas. Itu BPA itu atau biphenol A itu masuknya ke dalam kode 7 ini. Gitu. Jadi kalau memilih wadah makanan atau minuman itu pastikan bukan juga kodenya 7 tapi lebih baik kodenya 5. Gitu, karena walaupun misalkan nggak jelas-jelas BPA gitu, tapi sebetulnya BPA ini masuk ke kode 7, jadi lebih baik untuk dihindari. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan kan, BPA ini berpengaruh besar pada badan, bahkan menyebabkan kelainan infertilitas, kelainan genetik, kanker, dan lain-lain. Seperti itu. Dan untuk Mam ketahui juga bahwa produk muter semuanya itu paling rendah menggunakan kode 5. Jadi kita untuk seperti ini itu kodenya adalah kode 5. Jadi untuk bahan-bahan plastik semuanya menggunakan kode 5 dan untuk botol susunya kita ada juga yang PPSU. Ya, jadi dapat dipastikan bahwa produk muter semuanya adalah BPA free dan Mam nggak perlu khawatir lagi kalau menggunakan kode muter. Nah, sekian dulu ya Mams ya pertemuan kita kali ini dalam acara BBM atau Bincang-Bincang Muter. Jangan lewatkan BBM selanjutnya karena kita pasti berbicara mengenai Dan untuk kedua narasumber kita mau berterima kasih dulu. Terima kasih banyak Dokter Saskia. Terima kasih banyak Dokter Ahmad. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah, Mam.